Di balik rumah yang terlihat bahagia, ada luka yang disimpan rapat. Di balik tawa anak-anak yang ceria, ada air mata yang tak terlihat. Mereka terlihat sempurna di mata orang lain, namun di balik pintu tertutup, satu kesalahan kecil berubah menjadi bencana besar. Suami yang dulu setia mulai pulang larut tanpa alasan. Istri yang dulu bahagia mulai merasakan dingin di dalam rumahnya sendiri. Dan anak-anak tanpa sadar mulai menjadi korban dari cinta yang salah. Ini bukan sekadar cerita perselingkuhan. Ini adalah kisah tentang pengkhianatan yang menghancurkan keluarga dan bagaimana anak-anak menjadi korban dari ego orang dewasa. Selamat datang di kisah perselingkuhan yang mengorbankan anak-anak. Saksikan bagaimana sebuah rumah bisa runtuh hanya karena satu orang memilih untuk tidak setia. Di sebuah perumahan sederhana di pinggiran kota, rumah kecil milik keluarga Arman dan Suci selalu terlihat hangat. Pagi-pagi, suara riang Dinda yang berusia 8 tahun dan Rizky yang baru 5 tahun sering mengisi ruang tamu. Mereka berdua selalu terlihat ceria, seperti anak-anak pada umumnya. Arman, suami Suci, bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan logistik. Ia dikenal sebagai pria yang rajin dan bertanggung jawab. Sedangkan Suci, ibu rumah tangga yang setia, selalu memastikan rumah rapi dan anak-anak terjaga. Di mata tetangga, keluarga itu sempurna. Tapi di balik pintu rumah, ada retakan yang perlahan mulai membesar. Suci mulai merasakan ada yang berbeda pada Arman. Dulu, Arman selalu pulang tepat waktu. Ia selalu menyapa Suci dengan senyum, menanyakan hari Suci dan memeluk anak-anak. Namun belakangan, Arman sering pulang larut malam. Ia selalu punya alasan, lembur, rapat, atau urusan kerja yang mendesak. Awalnya Suci percaya, ia merasa suaminya memang sedang sibuk. Tetapi hati kecil Suci terus mengganggu. Ada sesuatu yang tidak sesuai. Suatu malam, ketika Suci sedang membereskan meja makan setelah anak-anak tidur, ia melihat ponsel Arman yang tertinggal di sofa. Bukan niat mencari, tapi rasa penasaran yang tiba-tiba muncul. Di layar ponsel, terlihat notifikasi pesan masuk. Nama pengirimnya hanya tertulis Lina. Suci ragu untuk membuka, tapi rasa tidak tenang membuatnya mengusap layar dan melihat pesan itu. Pesan pertama berbunyi, "Sayang, kamu pulang kapan? Aku kangen." Suci membeku, jantungnya seakan berhenti. Pesan kedua datang beberapa detik kemudian. "Aku sudah siapkan tempat kita, jangan lama-lama ya." Suci menatap pesan itu berulang kali. Ia tidak bisa percaya. Bagaimana mungkin suaminya yang selama ini dianggap setia memiliki wanita lain? Suci memutuskan menutup ponsel itu dan meletakkannya kembali. Ia tidak ingin langsung bertengkar. Ia ingin memastikan dulu, takut jika ini hanya salah paham. Namun sejak malam itu, Suci mulai berubah. Ia jadi lebih sering diam, ia tidak lagi seperti dulu yang ceria dan ramah. Anak-anak pun mulai merasakan suasana rumah yang berbeda. Dinda yang biasanya berani bertanya tentang segala hal, kini lebih pendiam. Ia sering memeluk ibunya lebih erat dari biasanya. Suatu pagi, ketika Arman bersiap berangkat kerja, Suci mencoba bertanya dengan suara lembut. "Arman, kamu akhir-akhir ini sering pulang larut. Ada apa?" Arman menyembrat. Seperti biasa ia membalas, "Ah, itu karena kerjaan. Kamu tahu kan, proyek baru ini memang menyita waktu." Suci menelan rasa sakit di dalam hati. Ia mengangguk, tetapi matanya terlihat kosong. Di sisi lain, Arman sendiri merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia mulai merasa jenuh dengan rumah tangga yang monoton. Ia ingin merasa dihargai lagi, seperti saat ia masih muda dan belum berkeluarga. Ia tidak sadar bahwa perubahan kecil itu akan menghancurkan semuanya. Hari demi hari berlalu, Suci terus menahan rasa curiga. Ia tidak ingin anak-anak ikut merasakan sakitnya. Namun di balik senyum Suci, ada luka yang terus membesar. Rumah yang dulu penuh cinta, kini mulai retak.
Dan retakan itu tidak akan berhenti sampai ia menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Seiring waktu, kecurigaan Suci semakin berat. Ia tidak lagi bisa menahan perasaan yang terus menghantui pikirannya. Setiap kali Arman pulang larut, Suci selalu menunggu dengan wajah tenang, tapi hatinya seperti dihujam. Arman pun mulai berubah. Ia tidak lagi sering berbicara panjang lebar seperti dulu. Saat makan malam, ia hanya menunduk, menelan makanan tanpa selera. Ia tampak lelah, tapi Suci tahu itu bukan hanya karena pekerjaan. Suatu sore, ketika Suci sedang menjemur pakaian di halaman, ia melihat Arman pulang lebih awal dari biasanya. Ia mengira hari itu mungkin Arman akan berubah dan kembali seperti dulu. Namun saat Arman masuk rumah, ia tidak langsung menyapa Suci. Ia terlihat gugup, seperti ada sesuatu yang ingin ia sembunyikan. Suci menunggu beberapa detik, lalu berkata pelan, "Arman, kamu pulang lebih cepat hari ini. Ada apa?" Arman hanya menjawab singkat, "Tidak apa-apa, aku capek." Suci merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba menahan diri agar tidak bertanya lebih jauh. Beberapa hari kemudian, Suci mulai menemukan hal-hal kecil yang tidak biasa. Pertama, ia melihat aroma parfum wanita yang samar menempel di jaket Arman. Aroma itu tidak pernah ia kenal. Kedua, ia menemukan bekas lipstik merah di gelas kopi yang biasa dipakai Arman. Suci hampir pingsan melihatnya. Ia menatap gelas itu seolah melihat masa depan yang kelam. Ketiga, ia mulai melihat pesan-pesan singkat dari nama yang sama, yaitu Lina. Bukan hanya pesan, tetapi juga foto-foto. Suci melihat sekilas di layar Arman ketika ia tidak sengaja membuka ponsel Arman. Ada foto Arman dan seorang wanita di sebuah kafe. Mereka berdua tertawa, seperti pasangan yang bahagia. Suci menutup mata sejenak, menahan air mata. Ia tidak ingin anak-anak melihat ibunya menangis. Di sisi lain, Arman semakin tenggelam dalam hubungan itu. Lina selalu membuatnya merasa spesial. Lina selalu mengerti ketika Arman lelah, selalu memberikan perhatian yang tidak lagi ia dapatkan di rumah. Lina bukan wanita biasa. Ia pintar, menarik, dan tahu cara membuat Arman merasa hidup kembali. Suatu malam, Arman mengajak Suci keluar. Suci merasa lega, mengira ini tanda Arman ingin memperbaiki semuanya. Namun kenyataannya jauh berbeda. Arman membawa Suci ke sebuah restoran mewah. Suci berpikir mungkin Arman ingin mengajak bicara. Tapi Arman tidak pernah membicarakan masalah rumah tangga. Di tengah makan, Arman tiba-tiba menerima telepon. Ia terlihat gugup. Ia meminta izin keluar sebentar. Suci menunggu dengan sabar, tapi perasaannya semakin tidak nyaman. Ketika Arman kembali, wajahnya terlihat lebih tenang. Suci menatapnya, namun ia tidak berani bertanya. Tiba-tiba, Arman berkata, "Maaf ya, aku tadi harus urus sesuatu. Kamu tahu kan, pekerjaan." Suci hanya mengangguk, tapi dalam hati ia merasa semua alasan itu hanyalah topeng. Setelah makan malam, ketika Suci menyiapkan anak-anak tidur, Dinda terlihat berbeda. Ia memeluk Suci erat, seperti ingin menahan sesuatu. Dinda tiba-tiba bertanya, "Bu, kenapa ayah sering marah akhir-akhir ini?" Suci terdiam. Ia tidak ingin anaknya ikut terbawa dalam masalah orang dewasa. Ia hanya menjawab lembut, "Terkadang orang dewasa memang punya banyak beban, Nak, tapi kita tetap harus kuat." Dinda mengangguk, tapi matanya tetap sayu. Suci mulai sadar bahwa bukan hanya dirinya yang terluka. Anak-anak pun mulai merasakan perbedaan dalam ruah. Malam itu, Suci tidur dengan wajah pucat. Ia merasa seperti berada di tepi jurang dan tidak tahu kapan akan jatuh. Di tengah malam, Suci mendengar suara ponsel Arman berbunyi dari meja. Ia tidak berani melihat. Ia hanya mendengar suara pesan masuk yang membuatnya semakin tidak tenang. Suara itu seperti sebuah kabar buruk yang sudah ia duga, namun tidak pernah ia ingin dengar. Suci memejamkan mata dan berdoa dalam hati agar semua ini hanya mimpi. Namun kenyataan mulai mendekat. Sejak kejadian pesan dari Lina, Suci merasa hidupnya semakin berat. Ia seperti berjalan di atas kaca, setiap langkahnya penuh luka yang tidak terlihat. Arman semakin sering pulang larut. Namun kali ini, bukan hanya karena pekerjaan. Ia mulai membawa pulang perubahan dalam dirinya. Sikap dingin, nada bicara yang tajam, dan pandangan yang seperti menilai. Di rumah, suasana menjadi tegang. Suci selalu menunggu,
tapi tidak tahu harus berharap apa. Ia takut bertanya, takut jawaban yang akan ia dapatkan. Anak-anak pun mulai merasakan ketegangan itu. Dinda, yang biasanya ceria dan suka bercerita, kini lebih pendiam. Ia sering duduk di sudut ruang tamu sambil menatap televisi tanpa menonton. Sesekali ia terlihat menangis, tapi ia cepat-cepat menyeka air matanya agar tidak terlihat oleh ibunya. Rizky, yang masih kecil, mulai menunjukkan perubahan yang lebih nyata. Ia sering mengompol di malam hari, padahal sebelumnya ia sudah bisa tidur tanpa masalah. Ia juga mulai sering sakit perut dan sering menolak makan. Suci mulai menyadari bahwa anak-anak bukan hanya merasa ada yang salah. Mereka sedang mengalami trauma kecil yang tidak mereka mengerti. Suatu hari, Suci pulang dari pasar dengan membawa belanjaan. Di depan rumah, ia melihat Arman sedang berdiri di teras, menunggu. Arman tampak lebih tegang dari biasanya. Ia tidak menyapa Suci seperti biasa. Suci menaruh belanjaan dan bertanya pelan, "Arman, ada apa?" Arman hanya menjawab singkat, "Jangan ikut campur, aku capek." Suci terdiam. Ia merasa terluka, namun ia tidak ingin membuat anak-anak semakin takut. Di malam hari, Arman mulai memarahi Dinda tanpa alasan. Ia menyuruh Dinda untuk belajar lebih giat dan berkata bahwa Dinda terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bermain. Dinda yang takut hanya mengangguk dan menangis di dalam kamar. Suci mencoba menenangkan, namun Arman terus marah. Ia menuduh Suci tidak bisa mendidik anak. Suci mencoba menjawab, tapi Arman menyela. "Kamu pikir aku ini tidak punya beban? Aku juga kerja keras untuk keluarga." Suci merasa seolah-olah ia dituduh menjadi penyebab semua masalah. Padahal ia hanya ingin rumah tetap aman. Setelah Arman tidur, Suci memeluk Dinda dan bertanya dengan suara lembut, "Kenapa kamu menangis, Nak?" Dinda menatap ibunya, lalu berkata dengan suara gemetar, "Ayah sering marah. Aku takut, Bu." Suci menahan tangis. Ia merasa bersalah karena tidak bisa melindungi anaknya. Suci memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi pada Arman. Ia tidak ingin anak-anak terus menjadi korban. Ia mulai mengamati. Ia melihat Arman sering mengunci ponselnya, bahkan saat berada di dekat Suci. Arman juga sering menerima telepon dengan suara pelan, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Suatu sore, Suci mengikuti Arman secara diam-diam. Ia tidak ingin membuat anak-anak tahu, tapi ia juga tidak bisa terus tinggal dalam ketidakpastian. Arman pergi ke sebuah kafe kecil di pinggir kota. Suci melihat dari jauh. Di dalam kafe, Arman bertemu dengan seorang wanita. Suci tidak perlu melihat wajahnya dengan jelas. Dari suara tawa dan gaya bicara, Suci sudah bisa menebak. Itu adalah Lina. Suci merasakan dunia seakan runtuh. Ia melihat Arman memegang tangan Lina, dan Lina memeluknya seperti pasangan yang sedang dimabuk cinta. Suci tidak bisa menahan amarah dan sakit, namun ia tetap menahan diri. Ia tidak ingin membuat anak-anak melihat pertengkaran yang lebih besar. Saat pulang, Suci merasa tubuhnya lemas. Ia berjalan seperti orang yang kehilangan arah. Di malam hari, Dinda bertanya lagi, "Bu, apakah ayah akan marah terus seperti ini?" Suci hanya bisa memeluknya erat dan berkata, "Tidak, Nak. Ibu akan berusaha agar semuanya kembali seperti dulu." Namun di dalam hati Suci, ia tahu semuanya sudah berubah. Rumah yang dulu penuh cinta kini mulai runtuh, dan anak-anak sudah mulai menjadi korban dari sebuah cinta yang salah. Setelah kejadian di kafe, Suci merasa seperti hidupnya tidak lagi punya arah. Ia tahu perselingkuhan Arman bukan sekadar rumor atau curiga semata. Ia sudah melihat sendiri. Namun, yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa Arman masih pulang ke rumah seolah semuanya normal. Suci mencoba menahan semua rasa itu, tetapi hati dan pikirannya seperti terbakar. Ia tidak ingin anak-anak ikut merasakan konflik ini, jadi ia memilih menunggu waktu yang tepat untuk menghadapi Arman. Malam itu, ketika anak-anak sudah tidur, Suci menyiapkan segelas air dan duduk di ruang tamu. Ia menunggu Arman pulang.
Arman pulang lebih larut dari biasanya. Ia tampak lelah, tapi ada aura lain yang lebih berat. Ia berjalan masuk rumah, melepaskan sepatu, dan langsung menuju kamar tanpa menyapa Suci. Suci menatap punggung Arman, lalu berdiri dan memanggil dengan suara pelan. "Arman, kita perlu bicara." Arman berhenti, menoleh sebentar, lalu berkata dingin, "Apa lagi?" Suci menarik napas panjang. Ia tahu ini akan menjadi malam yang panjang. "Arman, aku sudah tahu semuanya." Arman tertawa kecil, seolah Suci sedang bercanda. "Kamu tahu apa?" Suci menatap mata Arman. Matanya terlihat kosong, tetapi tegas. "Aku tahu tentang Lina. Aku tahu kamu sering bertemu dia. Aku tahu kamu sudah mengkhianati kita." Mendengar itu, Arman terlihat berubah. Ia merasa terpojok. Namun, bukan rasa bersalah yang muncul, melainkan kemarahan. "Kamu hanya menuduh tanpa bukti. Kamu ini selalu curiga. Kamu nggak tahu rasanya hidup dengan beban. Kamu ini cuma istri yang tidak bisa memahami suami." Suci tidak berkata apa-apa. Ia tahu Arman sedang mencoba memutar-balikan keadaan. Arman melanjutkan dengan nada lebih tinggi. "Kalau kamu pikir aku ini tidak punya hak untuk bahagia, aku juga manusia." Suci menahan air mata. Ia merasa tersayat, namun ia tetap mencoba bicara dengan tenang. "Arman, aku bukan ingin menyalahkan. Aku hanya ingin kamu jujur. Kita punya anak. Jangan biarkan mereka jadi korban dari kesalahanmu." Arman mendengus lalu berkata, "Kalau kamu ingin aku jujur, ya aku jujur. Aku memang dekat dengan Lina. Tapi itu bukan urusanmu. Kamu tidak perlu ikut campur." Suci merasa seolah dipukul. Ia tidak menyangka Arman akan berbicara seperti itu. "Kalau kamu merasa tidak bahagia, kenapa kamu tidak bicara pada aku? Kenapa harus mencari wanita lain?" tanya Suci. Arman membalas dengan nada dingin. "Karena kamu tidak pernah mau berubah. Kamu hanya sibuk urus rumah, urus anak, kamu lupa jadi istri." Suci terdiam. Ia merasa seperti dihina, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai manusia. Di sudut kamar, Suci mendengar suara anak-anak yang tidur. Hatinya terasa remuk. Ia tidak ingin anak-anak mendengar pertengkaran ini. Namun Arman masih terus bicara. "Kalau kamu memang ingin mempertahankan rumah ini, kamu harus berubah. Mulai sekarang, kamu harus lebih menarik, lebih pintar, lebih apapun yang aku butuhkan." Suci menahan napas. Ia merasa seperti dipaksa menjadi orang lain. Ia kemudian berkata dengan suara yang nyaris patah, "Arman, aku sudah melakukan semuanya untuk kamu. Aku sudah menjaga rumah. Aku sudah menjaga anak-anak. Aku sudah jadi istri yang baik." Arman tertawa sinis. "Kalau begitu, kenapa kamu tidak bisa membuat aku bahagia?" Suci merasa ada sesuatu yang patah dalam dirinya. Ia ingin marah, tapi ia juga takut. Ia takut anak-anak mendengar. Ia memutuskan untuk mundur. Tetapi sebelum itu, ia menatap Arman sekali lagi dan berkata, "Aku tidak akan diam. Aku tidak akan biarkan anak-anak kita jadi korban." Arman memandang Suci dengan mata tajam. "Kalau kamu berani bicara seperti itu, kamu akan menyesal." Suci merasa ada ancaman dalam nada Arman. Ia tahu ini bukan sekadar pertengkaran biasa. Malam itu, Suci tidur dengan tubuh yang lemas. Ia merasa seolah-olah ia sedang berada dalam perang yang tidak ia pilih. Di dalam hati, Suci berdoa agar anak-anak tetap aman. Namun ia juga sadar bahwa sejak malam itu, hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Suci mulai merasakan bahwa perselingkuhan bukan hanya menghancurkan cinta, tapi juga merusak rasa aman dalam rumah. Dan rasa aman itulah yang paling dibutuhkan anak-anak. Setelah malam pertengkaran itu, suasana rumah semakin mencekam. Suci hidup seperti orang yang berjalan di tepi jurang. Setiap langkahnya harus berhati-hati agar tidak jatuh. Arman semakin sering pulang larut. Ia bahkan mulai membawa pulang sesuatu yang membuat Suci semakin curiga. Suatu hari, Suci menemukan selembar tiket bioskop yang terselip di dompet Arman. Di tiket itu tertulis nama sebuah film romantis yang sedang hits. Suci tahu ini bukan untuk Suci,
karena Arman jarang sekali menonton film. Ia menyadari bahwa tiket itu bukan untuknya, melainkan untuk Lina. Suci tidak ingin berburuk sangka, namun bukti itu terlalu jelas. Ia merasa seperti sedang menonton rumahnya runtuh perlahan. Beberapa minggu kemudian, Lina mulai menunjukkan kehadirannya secara langsung. Awalnya hanya lewat telepon, Lina sering menghubungi Arman, menanyakan kabar, dan mengirimkan pesan yang penuh rayuan. Namun suatu malam, Suci mendengar suara ketukan di pintu. Ia membuka pintu dan melihat Lina berdiri di depan rumah. Lina terlihat cantik dan rapi. Ia memakai baju yang lebih mahal dari pakaian Suci. Wajahnya terlihat cerah, seolah ia datang untuk menyapa keluarga. Suci menatap Lina dengan mata dingin. Lina tersenyum manis dan berkata, "Halo Suci, aku cuma mau kenalan. Aku sering dengar tentang kamu dari Arman." Suci tidak percaya. Ia tidak tahu apakah ia harus marah atau takut. "Apa maksudmu datang ke sini?" tanya Suci dengan suara pelan. Lina mengangkat bahu seolah tidak ada masalah. "Kan aku cuma ingin tahu siapa wanita yang selama ini jadi istri Arman." Suci merasa seperti dipermainkan. Ia tidak ingin membuat keributan di depan anak-anak, jadi ia mencoba bersikap tenang. "Kalau kamu memang punya urusan dengan Arman, kamu bisa bicara langsung dengan dia. Ini rumahku." Lina tertawa kecil. "Tenang, Suci. Aku tidak akan merebut kamu. Aku cuma ingin menjadi bagian dari hidup Arman." Suci menelan ludah. Ia tahu Lina sedang menguji batas. Ia juga tahu Lina bukan orang biasa. Lina kemudian berkata dengan suara lembut namun menyakitkan, "Kamu harus berterima kasih pada aku. Aku membuat Arman merasa hidup lagi." Suci merasa seolah dipukul. "Apa kamu pikir aku tidak tahu bagaimana rasanya menjadi istri? Aku juga manusia. Aku punya harga diri." Lina tersenyum, lalu menatap Suci dengan tatapan tajam. "Kamu memang punya harga diri, tapi kamu tidak punya sesuatu yang bisa membuat Arman betah. Kamu terlalu biasa." Suci hampir pingsan mendengar kata-kata itu. Ia merasa dihina bukan hanya oleh Arman, tapi juga oleh wanita yang menjadi penyebab kehancuran rumahnya. Setelah Lina pergi, Suci menangis di dalam kamar. Ia merasa seperti tidak punya tempat untuk berlindung. Ia merasa rumahnya bukan lagi miliknya. Keesokan harinya, Arman pulang membawa banyak belanjaan. Ia terlihat lebih ceria dari biasanya. Suci melihat itu dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Arman kemudian berkata, "Suci, mulai sekarang kamu harus lebih rapi. Aku sudah capek lihat rumah ini berantakan." Suci tidak menyangka Arman akan mengatakannya seperti itu. Ia merasa dihina. Suci mencoba menahan marah, namun ia tahu bahwa jika ia marah, anak-anak akan mendengar. Arman melanjutkan, "Kamu juga harus lebih sering masak yang enak. Aku butuh suasana yang berbeda." Suci menatap Arman dengan mata yang kosong. "Arman, kamu pikir aku ini pelayan?" Arman mengangkat bahu. "Kamu istri, tugasmu memang begitu." Suci merasa seperti tubuhnya tidak lagi punya tenaga. Ia merasa seperti hidupnya semakin kecil. Hari demi hari, Arman semakin sering menyalahkan Suci. Ia menyuruh Suci berubah, seolah Suci adalah penyebab semua masalah. Di sisi lain, Lina semakin agresif. Ia mulai mengirim pesan kepada Suci dengan nada ramah namun penuh sindiran. Suatu hari, Suci menerima pesan. "Suci, aku tidak ingin kamu sedih, tapi kamu harus tahu, Arman itu pantas mendapatkan yang lebih." Suci membalas dengan singkat, tetapi hatinya terasa semakin berat. Ia tidak tahu bagaimana cara melindungi anak-anak dari wanita yang sudah masuk ke rumahnya. Dinda dan Rizky mulai merasakan perbedaan. Mereka melihat ibu mereka semakin sering menangis. Mereka juga melihat ayah mereka semakin sering marah. Suatu malam, Dinda bertanya kepada ibunya, "Bu, siapa Lina itu?"
Suci terdiam. Ia tidak ingin berbohong, tapi ia juga tidak ingin anak-anak terlalu sakit. Suci memeluk Dinda dan berkata, "Lina itu teman ayah, tapi ibu tidak suka." Dinda menangis pelan. "Aku takut, Bu. Aku takut ayah pergi." Suci menahan air mata dan berkata, "Aku juga takut, Nak, tapi aku akan berusaha melindungi kalian." Di saat itu, Suci sadar bahwa perselingkuhan bukan hanya tentang cinta yang salah. Perselingkuhan adalah sebuah penyakit yang bisa merusak semua orang di dalamnya, terutama anak-anak. Dan Suci mulai merasa bahwa ia tidak bisa lagi hanya diam. Seiring berjalannya waktu, perselingkuhan Arman dengan Lina tidak lagi bisa disembunyikan. Bukan hanya karena Arman mulai lebih sering pergi, tapi juga karena ia mulai berubah menjadi pria yang lebih keras dan mudah marah. Suci semakin merasa seperti hidup di dalam rumah yang bukan miliknya. Ia tidak lagi merasa aman. Bahkan saat anak-anak tertidur, ia masih merasa takut. Arman mulai menunjukkan sisi gelap yang tidak pernah Suci lihat sebelumnya. Ia sering pulang dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Ia menjadi lebih kasar dalam berbicara dan sering melempar barang kecil di rumah. Suatu malam, ketika Suci sedang menyiapkan makan malam, Arman pulang dengan wajah murung. Suci menyapa dengan suara lembut, tetapi Arman langsung memotong. "Kenapa rumah ini selalu berantakan? Kenapa kamu tidak bisa lebih rapi?" Suci menjawab pelan, "Aku sudah berusaha, Arman. Aku juga capek." Arman membalas dengan nada tinggi, "Capek? Kamu pikir aku nggak capek? Aku capek tiap hari ngurus kerjaan, terus pulang lihat rumah kayak gitu." Suci mencoba menenangkan, tapi Arman tidak berhenti. "Mulai sekarang, kamu harus lebih banyak di rumah. Jangan terlalu sering keluar. Aku tidak mau kamu ketemu orang lain." Suci menatap Arman, merasa tersayat. Ia merasa seperti dikurung dalam rumah sendiri. Di tengah pertengkaran itu, Dinda dan Rizky yang sedang duduk di ruang tamu mendengar suara orang tua mereka. Mereka takut. Mereka menutup telinga, namun suara itu tetap masuk ke dalam kepala mereka. Dinda berusaha menahan tangis, sementara Rizky memeluk bonekanya erat. Arman melihat anak-anak. Ia merasa seolah dunia runtuh. Ia tidak ingin anak-anak terus hidup dalam suasana seperti ini. Namun yang lebih menakutkan datang beberapa minggu kemudian. Arman mulai mengancam Suci secara terang-terangan. "Kalau kamu terus ngomong seperti itu, aku akan bawa anak-anak pergi. Kamu tidak punya hak untuk menahan mereka." Suci terdiam. Ia tahu Arman sedang serius. Ia tahu perselingkuhan ini sudah mengubah cara pikir Arman. Suci mencoba menenangkan dan berkata, "Kita ini keluarga. Anak-anak itu tanggung jawab kita berdua." Arman membalas dengan nada tinggi, "Anak-anak itu milikku juga, dan aku punya hak untuk membawanya." Suci merasa jantungnya berdebar. Ia tahu Arman sedang menggunakan anak-anak sebagai alat untuk memaksa Suci diam. Suci mulai sadar bahwa ia tidak bisa hanya menangis. Ia harus berjuang. Namun di sisi lain, ia juga takut. Arman adalah pria yang kuat, dan ia punya pengaruh. Suci merasa sendirian. Di hari berikutnya, Suci menerima kabar dari teman dekatnya bahwa Arman sedang mengumpulkan saksi untuk mengajukan permohonan hak asuh anak. Ia ingin membawa anak-anak pergi dan meninggalkan Suci. Suci merasa dunia semakin gelap. Ia tidak hanya kehilangan suami, tapi ia juga akan kehilangan anak-anak. Suci mulai memikirkan cara untuk melindungi mereka. Ia mulai mencatat semua kejadian, mulai dari pertengkaran, ancaman, hingga perilaku Arman yang kasar. Namun Suci tahu itu belum cukup. Arman juga punya kemampuan untuk memutarbalikkan fakta. Suci merasa terpojok. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Di tengah kebingungan itu, Suci bertemu dengan seorang tetangga yang baik hati, Bu Rina. Bu Rina melihat perubahan pada anak-anak dan pada Suci. Bu Rina berkata pelan, "Suci, kamu harus kuat. Anak-anak itu butuh kamu. Jangan biarkan mereka jadi alat." Suci menangis. Ia merasa ada harapan kecil. Bu Rina menyarankan Suci untuk mengumpulkan bukti dan juga untuk mencari bantuan hukum. Suci takut.
Tapi ia juga tahu bahwa ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan diam. Suci pulang dan memeluk anak-anak. Ia berbisik, "Anak-anak, ibu akan melindungi kalian. Ibu tidak akan membiarkan siapapun mengambil kalian." Dinda menatap ibunya dengan mata yang penuh harap. Rizky hanya mengangguk, meski ia tidak sepenuhnya mengerti. Di malam itu, Suci tidur dengan mata yang berat. Ia tahu perjuangan belum berakhir. Bahkan ini baru awal. Anak-anak sudah menjadi alat perang. Dan Suci harus memilih, bertahan atau menyerah. Setelah percakapan dengan Bu Rina, Suci mulai sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Anak-anaknya sedang terluka, dan ia tidak punya hak untuk membiarkan mereka terus menjadi korban. Namun, untuk berjuang, Suci harus mengorbankan sesuatu. Ia harus mengorbankan kenyamanan hidup, waktu, dan perasaannya. Suci mulai mencari pekerjaan. Ia tidak punya pengalaman kerja yang besar, tetapi ia tahu bahwa ia harus mampu berdiri sendiri. Pada pagi hari, Suci mengantar anak-anak ke sekolah, lalu pergi ke sebuah warung kecil di dekat rumah. Ia mengantar lamaran kerja sebagai kasir. Pemilik warung, Pak Dedi, menerima lamaran Suci dengan wajah prihatin. "Suci, kamu bisa mulai minggu depan," kata Pak Dedi. Suci merasa lega. Ia mengucap terima kasih dengan suara yang hampir pecah. Di hari-hari pertama bekerja, Suci merasa lelah. Ia harus bangun lebih pagi, bekerja seharian, lalu pulang dan mengurus anak-anak. Namun, ia merasa lebih kuat karena ia tahu perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk anak-anak. Di malam hari, Suci mulai mengumpulkan bukti-bukti. Ia menyimpan pesan-pesan dari Lina, menyimpan foto-foto, dan mencatat semua perilaku Arman Hetasar. Namun, Arman semakin curiga. Ia mulai mengawasi Suci. Ia sering menanyakan kemana Suci pergi dan siapa yang menghubungi. Suatu malam, Arman menyelinap ke rumah saat Suci sedang bekerja. Ia menemukan beberapa bukti yang disimpan Suci. Arman memegang ponsel Suci dan melihat pesan dari Lina. Ia menuduh Suci berbuat curang, seolah Suci berselingkuh. "Kamu ini gila. Kamu pikir aku tidak bisa melihat apa yang kamu lakukan? Kamu mau menjatuhkan aku?" Suci menatap Arman dengan mata berani. "Arman, aku tidak berselingkuh. Aku sedang berusaha menyelamatkan anak-anak." "Anak-anak, kamu hanya ingin membuat aku terlihat buruk. Kamu ini wanita yang tidak tahu diri." Suci merasa ingin membalas, tetapi ia menahan diri. Ia tidak ingin membuat pertengkaran semakin besar. Namun Suci tahu bahwa Arman akan terus menyerang. Ia harus lebih kuat. Di sisi lain, Lina semakin agresif. Ia mulai mengirim pesan ancaman kepada Suci, dengan nada seolah ia lebih berhak. Suatu hari Lina mengirim pesan, "Suci, kalau kamu terus melawan, aku akan pastikan kamu tidak punya apa-apa." Suci merasa takut, namun ia juga merasa marah. Ia tidak akan membiarkan wanita itu menghancurkan hidupnya. Suci memutuskan untuk menemui seorang pengacara. Ia ingin mendapatkan bantuan hukum. Pengacara itu, Pak Hadi, mendengarkan cerita Suci dengan seksama. Ia menyarankan Suci untuk mengajukan permohonan perlindungan anak dan juga menyiapkan bukti untuk hak asuh. Pak Hadi berkata, "Kalau Arman sudah mulai kasar dan mengancam, kita harus segera melindungi anak-anak. Ini bukan soal siapa yang benar, tapi soal keselamatan anak." Suci menatap pengacara itu dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak. Aku takut, tapi aku harus berani." Di rumah, Suci mulai memberi pengertian pada anak-anak. Ia mencoba menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. "Anak-anak, ibu ingin kalian tahu, kalau rumah ini sedang bermasalah, tapi ibu akan tetap melindungi kalian." Dinda menatap ibunya dengan serius. "Bu, aku takut kalau ayah akan bawa kita pergi." Suci memeluk Dinda erat. "Tidak, Nak. Ibu akan melindungi kalian. Kita akan melewati ini bersama." Rizky yang masih kecil hanya memegang tangan ibunya, seolah ia sudah mengerti bahwa ibunya adalah tempat paling aman di dunia. Malam itu, Suci tidur dengan perasaan campur aduk. Ia lelah, tetapi ia merasa ada kekuatan baru di dalam dirinya. Ia tahu perjuangan masih panjang. Ia tahu Arman dan Lina tidak akan berhenti. Tapi Suci juga tahu satu hal. Anak-anak tidak akan menjadi korban lagi. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin berat. Suci bekerja,
mengurus anak, dan berjuang untuk membangun bukti. Namun, tekanan dari Arman dan Lina membuat hidupnya semakin sulit. Arman mulai menunjukkan sikap yang lebih ekstrim. Ia tidak hanya kasar secara verbal, tetapi juga mulai mengatur hidup Suci seperti ia punya kendali penuh. Suatu malam, Arman pulang dengan wajah dingin. Ia langsung menyuruh Suci, "Kamu sudah cukup mengganggu hidupku. Mulai sekarang, kamu tidak perlu ikut campur lagi." Suci menatap Arman, menahan marah. "Apa maksudmu?" tanya Suci. Arman menjawab dengan tegas, "Kamu harus pergi. Aku akan bawa anak-anak. Aku sudah memutuskan. Aku tidak mau lagi hidup dengan kamu." Suci terkejut. Jantungnya berdebar. Ia merasa seperti dunia runtuh. "Apa? Kamu ingin bawa anak-anak?" Suci hampir menangis. Arman mengangguk. "Iya, aku sudah capek. Aku mau hidup yang baru." Suci merasa seperti ditikam dari belakang. Ia tidak menyangka Arman akan tega melakukan itu. Namun, bukan hanya itu yang membuat Suci terpukul. Arman juga mengatakan, "Kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa. Aku punya uang, aku punya koneksi. Kamu cuma wanita rumah tangga." Suci menahan air mata. Ia merasa hina. Namun, Suci tahu ia harus kuat. Ia tidak bisa membiarkan anak-anak pergi begitu saja. Di hari berikutnya, Arman membawa anak-anak ke rumah orang tuanya. Ia mengatakan pada Suci bahwa itu hanya sementara. Namun Suci tahu ini adalah langkah awal untuk mengambil alih anak-anak. Suci mencoba melawan, tapi ia merasa kalah. Ia tidak punya bukti kuat, dan ia masih lemah secara finansial. Di sisi lain, hidup Arman dengan Lina ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Lina ternyata bukan wanita yang selalu manis. Setelah hubungan mereka menjadi serius, Lina mulai menunjukkan sifat asli yang kasar dan egois. Ia sering mengomel, menuntut lebih banyak, dan selalu membandingkan Arman dengan pria lain. Arman yang awalnya berasa bahagia, mulai merasakan penyesalan. Ia mulai merasa seperti ia terjebak dalam hubungan yang lebih buruk dari rumah tangganya. Namun Arman sudah terlalu jauh. Ia sudah merusak rumah tangga dan meninggalkan anak-anak. Lina juga tidak mau melihat Arman berubah. Ia selalu menuntut Arman untuk membuktikan bahwa ia berani meninggalkan Suci. Suatu malam, Lina berkata dengan nada tajam, "Kamu pikir kamu bisa kembali ke rumah? Jangan bermimpi, aku sudah mengambil tempatmu." Arman menunduk. Ia merasa tidak berdaya. Di sisi lain, hidup Suci dengan anak-anak di rumah kontrakan kecil yang lebih sempit. Ia harus bekerja lebih keras dan sering merasa lelah. Anak-anak mulai merasakan dampak paling berat. Dinda semakin pendiam, sering menangis, dan nilai sekolahnya mulai turun. Rizky yang masih kecil sering mengompol dan mimpi buruk. Suci merasa bersalah. Ia merasa telah gagal melindungi anak-anak. Suatu malam, ketika Suci sedang membacakan cerita untuk anak-anak, Dinda tiba-tiba berkata, "Bu, aku rindu ayah." Suci menahan tangis. "Aku juga rindu, nak. Tapi ibu tidak akan membiarkan kalian sakit terus." Dinda menatap ibunya dengan mata yang merah. "Kalau ayah datang, kita harus pergi, kan?" Suci terdiam. Ia tidak ingin memaksa anak-anak untuk memilih. Ia juga tidak ingin membuat mereka merasa bersalah. Suci hanya bisa memeluk Dinda erat dan berkata, "Kita tidak akan pergi kalau itu membuat kalian lebih terluka. Kita akan tetap bersama di sini." Malam itu, Suci merasa seperti berada di titik paling rendah. Ia merasa kehilangan segalanya, suami, rumah, masa depan yang dulu ia impikan. Namun di dalam hati Suci, ada satu hal yang masih menyala. Cinta pada anak-anak. Cinta itulah yang membuatnya tetap bertahan meskipun dunia terasa gelap. Waktu terus berjalan, namun luka yang ditinggalkan perselingkuhan tidak pernah benar-benar hilang. Suci dan anak-anak hidup dalam rumah kontrakan yang sempit. Ia bekerja dari pagi hingga sore, lalu pulang mengurus anak. Tubuhnya lelah, namun hatinya lebih lelah lagi. Dinda semakin pendiam.
Ia tidak lagi bermain seperti anak-anak seumurannya. Ia lebih sering menghabiskan waktu di kamar, membaca buku sendirian, dan menulis diary kecilnya. Sesekali ia menatap foto keluarga lama yang dulu penuh tawa. Rizky, yang masih kecil, mulai bertanya lebih sering tentang ayahnya. Ia tidak mengerti alasan kenapa ayahnya tidak lagi tinggal bersama. Suatu hari, Suci menerima kabar bahwa Arman sedang sakit. Teman Suci mengirim pesan dan mengatakan bahwa Arman sedang dirawat di rumah sakit karena tekanan darah tinggi dan stres berat. Suci merasa campur aduk. Ia tidak ingin merasa bahagia atas penderitaan Arman, tapi ia juga tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa ia sedikit lega karena Arman akhirnya merasakan konsekuensi dari pilihannya. Suci memutuskan untuk mengunjungi Arman di rumah sakit. Ia tahu itu bukan untuk kembali, tapi untuk menutup luka dan memberi jawaban pada dirinya sendiri. Di rumah sakit, Suci melihat Arman yang tampak lelah dan rapuh. Wajahnya pucat, matanya sembab. Arman tidak lagi terlihat seperti pria kuat yang pernah mengancamnya. Suci duduk di sampingnya dan berkata dengan suara pelan, "Arman, kamu sudah lama tidak pulang." Arman menatap Suci dengan mata kosong. Ia menahan napas lalu berkata, "Suci, aku menyesal. Aku salah. Aku telah menghancurkan semuanya." Suci menatap Arman, namun ia tidak langsung menjawab. Ia menunggu. Ia ingin memastikan bahwa ini bukan sekadar penyesalan sementara. Arman melanjutkan, "Aku merasa hampa. Lina, dia tidak seperti yang aku bayangkan. Aku meninggalkan kalian, tapi aku tidak merasa bahagia. Aku malah merasa bersalah." Suci menghela napas panjang. Air matanya jatuh pelan. "Aku tidak ingin kamu kembali," kata Suci. Arman terkejut. Suci melanjutkan dengan suara yang lebih tegas, "Aku hanya ingin kamu tahu, kamu sudah membuat anak-anak terluka. Mereka bukan bagian dari masalahmu. Mereka adalah korban." Arman menunduk. Ia merasa malu. Suci menatap Arman lagi. "Aku tidak membenci kamu, tapi aku tidak bisa lagi percaya." Arman menangis. Ia meminta maaf berkali-kali, namun Suci tahu bahwa maaf tidak akan mengembalikan masa lalu. Suci bangkit dari kursi. Ia merapikan pakaian anak-anak di tasnya. Ia sudah membawa anak-anak untuk menemuinya. Arman menatap anak-anak dengan mata berkaca-kaca. Dinda menatap ayahnya dengan wajah kosong. Rizky hanya diam, memegang tangan ibunya. Suci berkata pada anak-anak, "Anak-anak, kita akan pulang." Dinda menatap ibunya, lalu berkata, "Bu, kita tidak perlu pergi lagi, kan?" Suci mengangguk pelan. "Tidak, Nak. Kita tidak akan pergi kalau itu membuat kalian sakit." Di perjalanan pulang, Suci merasa lega. Ia tahu keputusan ini bukan mudah, tapi ia merasa seperti memulai hidup baru. Beberapa minggu kemudian, Suci mendapat kabar bahwa Arman dan Lina resmi putus. Lina meninggalkan Arman karena ia merasa tidak lagi mendapatkan keuntungan. Arman kembali pulang, namun bukan untuk kembali menjadi suami. Ia hanya ingin memperbaiki hubungan dengan anak-anak. Suci menerima Arman sebagai ayah, bukan sebagai suami. Ia membiarkan anak-anak bertemu ayahnya, namun dengan batasan. Arman mulai belajar untuk menjadi ayah yang baik. Ia mencoba memperbaiki kesalahan dengan cara yang benar, bukan dengan kembali mencampakkan keluarga. Dinda pun mulai perlahan membuka diri. Ia masih menyimpan luka, namun ia mulai menerima bahwa ayahnya bukan lagi seperti dulu. Rizky yang masih kecil mulai kembali ceria. Ia mulai bermain lagi, meski terkadang ia masih takut ketika ayahnya pulang. Suci menatap anak-anaknya, lalu menatap langit senja. Di dalam hatinya, ia tahu,
Perselingkuhan telah menghancurkan banyak hal, tapi cinta seorang ibu lebih kuat dari segala luka. Dan di akhir cerita, Suci, Dinda, dan Rizky mulai membangun hidup baru. Mungkin tidak sempurna, tapi mereka tetap bersama. Perselingkuhan bukan hanya tentang dua orang yang saling mencintai secara terlarang. Perselingkuhan adalah sebuah pilihan yang merusak kehidupan orang lain. Satu keputusan yang salah bisa menghancurkan rumah, merusak hati, dan melukai anak-anak yang tak bersalah. Suci belajar bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki. Cinta adalah tentang melindungi. Dan seorang ibu rela mengorbankan segalanya demi anak-anaknya. Arman akhirnya sadar bahwa kebahagiaan bukan didapat dari pelarian. Dan Lina menghilang seperti bayangan yang tak pernah benar-benar memberi kedamaian. Di akhir cerita ini, mereka mungkin tidak lagi menjadi keluarga yang utuh, namun mereka masih memiliki satu hal yang paling berharga, yaitu waktu dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Untuk anak-anak, luka itu tetap ada. Tapi mereka belajar bahwa hidup tidak berhenti hanya karena seseorang memilih meninggalkan. Dan untuk kita yang menonton, semoga kisah ini menjadi pengingat. Jangan biarkan ego dan nafsu merusak apa yang paling berharga. Karena di balik rumah yang terlihat bahagia, bisa jadi ada tangisan yang tak pernah terdengar.